Yo bro, kita akan kembali menyaksikan kisah tentang King Account, di mana Yeo sebelumnya sudah berhasil menerobos masuk ke dalam kota Kaige yang merupakan markas Wuji, tempat di mana keluarga dan teman-teman Yeo ditahan. Dan pada akhirnya ia bisa kembali bertemu dengan keluarganya di dalam penjara bawah tanah di dalam area abu-abu. Kehadiran Yeo yang tanpa diduga-duga muncul di dalam penjara bawah tanah membuat Yunfei yang melihatnya sangat amat terkejut. Fakta apabila kakaknya ini menyamar sebagai seorang pembeli budak membuat wanita ini menyadari apabila situasinya tidak dirasa menguntungkan dan mungkin akan terjadi kekacauan apabila identitas kakaknya ini terbongkar. Oleh sebab itulah, Yunfei yang sudah memahami situasi langsung berakting seakan-akan dia tidak mengenal kakaknya. Dan dia berpura-pura emosi kepada Yeo sambil mengatakan kalau dirinya takkan sudi dirinya dijual belikan kepada orang yang sama sekali tidak dia kenali. Aku lebih memilih bundir daripada harus ikut dengan orang sepertimu, ungkapnya biar nggak terbaca lawan. Yeo pun merasa begitu bangga melihat adiknya yang bisa mengambil keputusan cepat di dalam situasi yang mendesak. Akan tetapi Yeo mengungkapkan jikalau Yunfei bisa bersikap seperti biasa saja tanpa perlu berakting, karena ruangan di sana sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Yeo. Jadi semuanya kini sudah terselamatkan. Hingga akhirnya keluarga kecil tersebut pun berpelukan, sambil Yeo yang mengungkapkan janji bahwa dirinya takkan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi kembali di masa depan. Dan setelahnya Yunfei yang amat sangat penasaran pun bertanya bagaimana mungkin bisa kakaknya mengambil alih ruangan tersebut, mengingat banyak sekali para sipir berlevel tinggi yang mengamati situasi sekitar area dengan sangat ketat, dan bahkan Yeo sama sekali tidak membuat kekacauan sedikit pun. Jadi di sini dia menggunakan sebuah skill yang bernama Intercranial Resonance. Ini adalah skill level 100 yang menyerang bagian jaringan otak lawan yang memungkinkannya untuk bisa mempengaruhi lawan, sehingga mereka bisa berada di bawah kendalinya hanya dengan teriakan ataupun kata-kata. Skill ini sangat efektif untuk mengendalikan musuh di bawah level 100. Itulah mengapa para sipir ini nampak terlihat biasa-biasa saja, dan bahkan mereka malah mengomel-ngomelin para tahanan yang mulai membicarakan Yeo yang akan menolong keluarganya. Mereka mulai merasa iri. Bocah yang menjadi salah satu tahanan pun tidak menyangka apabila seseorang akan benar-benar menyelamatkan Yunfei dan yang lainnya. Dia pun merasa iri karena dia tidak memiliki keluarga yang ia kenali semasa hidupnya. Sedangkan untuk rencana selanjutnya, Yeo akan menyelamatkan Ketua Lan dan Kiki yang berada di tempat lain. Kini masih tersisa 6 jam lagi sebelum para sipir ganti shift kerja dengan sipir yang baru. Jadi sekarang Yeo hanya mempunyai waktu 6 jam saja sebelum aksinya ini ketahuan. Sedangkan Yunfei dan yang lainnya akan dibawa ke lokasi yang aman oleh sang MC nantinya. Di dalam sel yang sama, si pria berkacamata yang sebelumnya dipukulin sipir sekarang sudah dikembalikan, dan di sini dia sudah mendengar semua rencana Yeo. Dan di sini dia pun mengancam Yeo untuk membawanya ikut keluar kalau tidak mau rencananya terbongkar. Mendengar ancaman tersebut, Yeo malah balik nantangin. "Oh, terus gimana caramu membongkar rencanaku?" ungkapnya. Dan di sini si kacamata yang sadar kalau Yeo sama sekali tidak mau menolongnya langsung berlari ke arah luar pintu sel yang masih terbuka, sambil dirinya berteriak kepada para sipir bahwa ia telah menemukan seorang penyusup yang berniat untuk membawa pergi beberapa tahanan. Akan tetapi si kacamata yang tidak mengetahui para sipir berada di bawah kendali Yeo malah disikut oleh seorang sipir yang juga menyuruhnya untuk diam dan jangan melakukan banyak kekacauan lagi. Namun karena para sipir sudah bukan lagi tempatnya untuk mengadu, si kacamata pun mulai memprovokasi para tahanan lainnya. Dirinya menyatakan kalau sebenarnya Yeo itu mempunyai kekuatan untuk dapat menyelamatkan semua tahanan, tapi dengan egoisnya Yeo cuma mau menyelamatkan keluarganya saja. Kata-kata tersebut pun mulai dibenarkan oleh para tahanan lain yang mulai terpengaruh, hingga akhirnya terjadilah kekacauan dari para tahanan yang mulai berteriak mengeluh kepada sang MC. Ya, pada awalnya sebenarnya Yeo sendiri sangat mungkin bisa saja menyelamatkan mereka semua, tapi karena sudah begini, ya mau dikata apa lagi. Dan kemudian ia pun melemparkan beberapa petasan kentut yang mampu menghilangkan ingatan orang-orang dalam jangka waktu yang pendek, supaya semua kehilangan ingatannya tentang rencana Yeo. Mereka juga akan terdiam selama 24 jam. Sifat manusia yang menginginkan kebebasan itu sudah menjadi hal yang wajar. Akan tetapi jangan salahkan aku yang tidak bisa menyelamatkan kalian, karena aku bukanlah orang yang suci, ungkap Yeo dengan seluruh ruangan yang hampir tertutupi oleh asap-asap penghilang ingatan.
Yeu takkan merasa kasihan apalagi teruntuk orang-orang yang sudah berani menghalangi jalannya. Dan setelah para tahanan tidak lagi bisa mengambil tindakan, di sini Yunfei merasa khawatir bahwa dia dan orang tuanya hanya akan menjadi penghambat bila terus berada di sisi Yeu yang berniat untuk menyelamatkan Kiki dan Ketua Lan. Ya, itu memang benar, tapi tak perlu khawatir. Dan kemudian Yeu pun mengeluarkan sebuah kunci dungeon, dan ini adalah kunci kuil surgawi yang hilang, di mana Yunfei dan orang tuanya akan dititipkan kepada Jiabao selama Yeu menjalankan aksinya. Ini akan menjadi tempat yang paling aman untuk mereka tinggal sementara waktu. Ruangan nampak terlihat Ketua Lan yang sedang berbaring kesakitan di atas sebuah spring bed yang mewah. Dengan kaki dan tangannya yang terikat oleh rantai, dia sekarang sedang disiksa dengan cambuk oleh seorang pria gila yang sangat suka sekali dengan bondage yang berperan sebagai eksekutornya. Pria ini bernama Li Huo yang merupakan salah satu dari 8 Jenderal Wuji. Pada awalnya Li Huo diperintahkan oleh Wuji untuk menginterogasi semua orang yang berhubungan dengan Yeu. Namun karena fetisnya yang menyukai suara teriakan dari para pria macho, akhirnya hanya Ketua Lan sajalah yang dibawa oleh pria ini. Meskipun Ketua Lan tahu dirinya akan disiksa oleh salah satu dari 8 jenderal, tapi dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa dia harus berhadapan dengan orang yang sangat amat menjijikan seperti Li Huo. Ini adalah hari yang sangat sial baginya. Namun nyatanya dengan keteguhan hatinya sampai detik ini Lan Qingyun masih bisa bertahan dan dia sama sekali belum mengeluarkan teriakan-teriakan dari mulutnya walaupun ia mendapatkan siksaan-siksaan yang begitu perih sekaligus membagongkan. Tapi kendati demikian Li Huo masih belum menyerah untuk bisa memuaskan hasratnya. Dia pun kemudian naik ke atas tubuh sang ketua dan langsung mencengkram erat lehernya sehingga Lan Qingyun merasa sesak karena tidak bisa bernafas. Menyaksikan ekspresi Lan Qingyun yang terlihat sangat amat tidak berdaya dan amat terasa tersiksa membuat Li Huo begitu bersemangat sambil dirinya memberikan ancaman jika Ketua Lan tidak mau membuka mulut dan memberitahukan keberadaan Yeu, maka dirinya akan menyiksa semua keluarga Yeu seperti apa yang sedang dia lakukan kepada Lan Qingyun. Hei, kau tidak perlu repot-repot mencariku karena aku sudah berada di belakangmu, ungkap Yeu yang baru saja tiba dengan santuy nyender di tembok. Melihat kemunculan Yeu yang hadir secara tiba-tiba lantas membuat keduanya cukup terkejut. Dan ini merupakan kali pertama Li Huo melihat wajah asli sang MC. Tapi menurutnya Yeu ini datang di waktu yang kurang tepat. Dia datang di saat Li Huo sedang asik-asiknya bermain dengan Lan Qingyun. Dan itu membuat maniak bondage ini cukup kesal. Oleh karena itulah, sebagai gantinya dia menginginkan Yeu untuk ikut bermain bersamanya. Sorry to say nih bro, aku tidak mau ikut bergabung di dalam permainanmu itu, ungkap Yeu yang langsung menolak. Dan kemudian Li Huo menganggap jika Yeu tidak mempunyai pilihan lain selain ikut bermain dengannya. Ia pun langsung melontarkan cambuk secara mendadak ke arah sang MC. Namun kecepatan cambuk tersebut masih belum cukup cepat di mata Yeu yang dapat dengan mudah menangkapnya. Kau tidak akan bisa memaksaku untuk melakukan apa yang tidak aku inginkan, ungkapnya. Namun aksi penentangan Yeu malah membuat pria gila ini lebih bersemangat. Bagi Li Huo, Yeu ini lebih menyenangkan untuk diajak bermain daripada Lan Qingyun. Hasrat di dalam tubuh yang semakin berapi-api membuat Li Huo mengeluarkan kemampuan terbaiknya, di mana dirinya bisa memanipulasi api di sekitar tubuhnya. Akan tetapi bukan cuma dirinya saja, Yeu sendiri memiliki kemampuan serupa yang bahkan api Yeu mempunyai level lebih tinggi dari Li Huo. Keduanya pun saling membenturkan tinju berapi masing-masing, di mana Li Huo langsung terhempaskan di dalam adu tinju tersebut. Yeu pun mulai merasa bersemangat melawan musuh yang bisa memanipulasi api sepertinya. Tapi apa yang ia kira bisa menyenangkan justru malah sebaliknya, karena nyatanya Li Huo sama sekali tidak memberikan perlawanan yang berarti kepadanya. Sebuah tinju keras pun langsung terdaratkan dan Li Huo pun terhempaskan ke arah dinding dengan ekstrim, hingga darahnya kini hanya tersisa 20% saja. Di sini lawan mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar takkan bisa menghadapi Yeu. Tapi menurutnya Yeu akan segera wafat sebab suara pertarungan mereka yang begitu keras mungkin sudah disadari oleh pihak Wuji yang lainnya, di mana bala bantuan untuknya sebentar lagi akan tiba.
Tapi hal tersebut takkan mungkin terjadi, tutur Yeo, karena dia sudah memasang sebuah item array di ruangan tersebut. Item yang Yeo dapatkan dari gudang penyimpanan Broken Down ini berguna untuk dapat membuat ruang salinan dari ruang sebenarnya yang ada di dunia nyata. Jadi ruangan yang mereka gunakan sebagai medan pertempuran ini adalah paralel dan terisolasi sehingga suara-suara bising dari pertempuran mereka takkan bisa terdengar ke dunia luar. Lee Huo yang masih tidak percaya dengan kata-kata Yeo mencoba untuk menghancurkan sisi dinding dengan tinju apinya. Namun aksi Lee Huo ini sama sekali tak membuahkan hasil. Meskipun dia menghancurkan sisi ruangan sekalipun, orang-orang yang berada di dunia nyata takkan bisa mendengarnya dan menyadarinya. Karena sudah begini, maka tak ada pilihan lain baginya selain bertaruh dengan sang MC. Sampai salah satu dari keduanya mokat. Dan di saat Lee Huo menengok ke arah belakang, secara mendadak batang lehernya pun langsung tercengkram oleh tangan Demonic Jian. Di bawah kekuatan tersebut, Lee Huo sama sekali tidak mampu untuk berkutik. Dan sebelum ajal menjemputnya, ia mengatakan walaupun Yeo itu sangat kuat, akan tetapi ia masih tidak dapat menandingi kekuatan Wuji. Karena mereka masih memiliki senjata rahasia yang tidak terkalahkan yang membuat dunia bisa berada di dalam genggaman Wuji. Dan akhirnya pria tersebut pun wafat sambil tertawa dengan tubuhnya yang terus terbakar hingga berubah menjadi abu. Beberapa drop item pun turut didapatkan, yang diantaranya 500.000 poin XP, 100.000 uang, dan Magic Crystal level 100 sebanyak 30 pieces. Sebuah cambuk yang sepertinya disukai oleh beberapa pria dan bisa meningkatkan damage kepada kaum pria. Sebuah pakaian seksi yang dapat menaikkan tingkat pesona wanita, serta sebuah masker yang dapat meningkatkan stamina. Entah apa yang dimaksud dengan stamina ini, tapi yang jelas item-item yang didrop oleh lawan langsung membuat Yeo merinding hanya dengan melihat bentukannya saja. Dan kemudian ia pun lanjut membebaskan Lan Qingyun yang menurutnya sangat sial karena harus disekap oleh musuh yang sangat aneh. Untunglah sang MC tiba, kalau tidak bisa gaswat urusannya. Setelah terbebaskan, Lan Qingyun sedikit membahas senjata rahasia yang sempat dikatakan oleh Lee Huo sebelumnya, di mana senjata rahasia tersebut berkaitan erat dengan dewa kuno lain yang juga dimiliki oleh Wuji itu sendiri. Fakta apabila Wuji memiliki sebuah dewa kuno langsung membuat Yeo tersentak kaget. Karena masih kurang percaya, Yeo pun sekali lagi memastikan apakah Wuji ini benar-benar memiliki sebuah dewa kuno. Dan dijelaskanlah oleh Ketua Lan bahwa informasi besar tersebut ia dapati pada saat ia dibawa oleh Lee Huo dan berpura-pura pingsan sebelumnya. Dirinya sempat mendengar percakapan Lee Huo dengan seseorang mengenai senjata rahasia, yaitu semacam penelitian dewa kuno. Namun informasi yang ia dapatkan sangat terbatas karena hanya Wuji sendirilah yang mengetahui detail dari dewa kuno yang ia gunakan sebagai senjata rahasianya. Bahkan ke-8 Jenderal Wuji sendiri tidak mengetahui nama ataupun kemampuan dari dewa kuno tersebut, di mana Wuji membatasi diri kepada para jenderalnya lebih dari setahun dan dia hanya berhubungan dengan jenderalnya melalui sebuah alat telekomunikasi. Yeo pun berpikir keras, jika Wuji benar-benar memiliki kekuatan dewa kuno, semestinya ia bisa menguasai hutan belantara ataupun zona aman setelah sekian lama. Tapi hingga saat ini Wuji masih belum melakukan pergerakan. Sebenarnya apakah tujuannya? Dan juga mengapa Kiki ditangkap olehnya? Apakah wanita tersebut berkaitan dengan Wuji dan dewa kunonya? Dan setelahnya Lan Qingyun pun disuruh untuk pergi ke tempat gendut yang saat ini berada di area putih. Yeo juga memberikan magic crystal untuk meningkatkan kekuatan Lan Qingyun. Dan jika sudah tiba saatnya, Yeo akan memberikan instruksi kepada tim Horizon untuk melakukan pergerakan. Sedangkan Yeo sendiri akan pergi ke tempat di mana Kiki berada, yaitu area hitam. Tempat di mana penjagaan dan pengawasannya sangat-sangat ketat hingga sangat sulit untuk bisa ditembus. Sementara itu di sebuah laboratorium penelitian rahasia yang terdapat di area hitam, nampak terlihat sesosok makhluk besar berlapis besi di beberapa bagian tubuhnya, serta 2 orang yang terdapat di dalam inkubasi. Dan tentunya semua makhluk tersebut berkaitan dengan senjata rahasia yang dimiliki oleh Wuji. Kita juga akan diperlihatkan dengan salah satu jenderal Wuji yang sangat ahli di bidang engineer, dan dia bernama Tian Qian. Orang yang satu ini sedang merasa sangat bersemangat karena ia sedang mengalami kemajuan di dalam penelitiannya setelah seorang wanita ikut bergabung sebagai bahan penelitian yang masih belum diketahui apakah itu Kiki ataukah bukan. Dari ucapan Tian Qian pula akhirnya diketahui apabila Wuji bermaksud untuk menyerap dan mengambil kekuatan dewa kuno ke dalam tubuhnya. Nampak terlihat pula seorang pria berambut hitam yang berada di salah satu tabung inkubasi. Apakah ini sosok Wuji? Kita lanjut dulu ke ceritanya. Di tengah-tengah jalannya penelitian tersebut, tiba-tiba saja Tian Qian mendapatkan peringatan bahwa muncul penyerangan di sekitar area hitam. Ia pun mengira penyerangan yang dilakukan secara diam-diam tersebut kemungkinan besar adalah perbuatan Yeo.
Dan untuk memastikan hal tersebut, Tian Qian menyuruh para bawahannya untuk mengawasi semua monitor CCTV yang terdapat di seluruh area hitam. Namun dia tidak bisa menemukan penyusupnya karena ribuan CCTV yang berada di area hitam sudah rusak seluruhnya. Bahkan alat telekomunikasi untuk menghubungi dunia luar pun sama sekali tidak bisa berfungsi, yang artinya semua orang yang berada di area laboratorium tersebut sudah terisolasi. Tian Qian yang sangat merasa percaya diri dengan sistem keamanan yang ia buat kini mulai merasa kepanikan. Ia tidak menyangka apabila Yeo mempunyai kemampuan yang serupa atau mungkin di atas levelnya. Tapi meskipun begitu, Yeo harus memasuki ruangan ini dengan 8 buah kunci yang setiap kuncinya hanya dimiliki oleh ke-8 Jenderal Wuji. Jadi dirinya masih mempunyai waktu untuk menyelesaikan penelitiannya sebelum Yeo berhasil mengumpulkan 8 kunci yang dimiliki oleh ke-8 jenderal. Dan kemudian Tian Qian bermaksud untuk memberitahukan penyusupan kepada jenderal lain. Namun sistem telekomunikasi khusus yang digunakan untuk menghubungi para jenderal pun sama sekali tidak bisa digunakan. Keahlian Yeo di bidang engineer yang sepertinya lebih tinggi dari Tian Qian membuatnya merasa kesal. Sementara itu, Jambul, Nana, dan Yeo kini sudah berada tepat di depan ruang penelitian rahasia di area hitam. Yeo juga sudah membuat para penjaga kini berada di bawah kendalinya. Dan sekarang masalahnya adalah pintu utama untuk masuk ke dalam ruangan penelitian. Sebenarnya bisa saja Yeo menghancurkannya secara paksa dengan mengerahkan kekuatan penuh. Namun itu sangat beresiko, dan jika itu dilakukan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dirinya masih belum mengetahui apa-apa sajakah yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Tepat di sebelah pintu tersebut juga terdapat 8 buah slot yang menggambarkan 8 Jenderal Wuji untuk bisa membukanya. Yeo pun bertanya kepada Jambul tentang 8 Jenderal Wuji, dan kemudian didapati 8 Jenderal Wuji ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam area abu-abu. Sebagai contoh, Li Huo, dia adalah penanggung jawab di area penjara bawah tanah. Dan mereka semua mempunyai job desk spesifik mereka masing-masing. Terdapat pula beberapa teori yang mengatakan bahwa pembagian dan bentuk dari 8 jenderal merujuk kepada dewa kuno. Tetapi fakta tersebut masih belum bisa diketahui secara lanjut. Di dalam situasi yang rumit ini, Nana mengajukan untuk membagi tim menjadi 2 bagian demi meningkatkan efisiensi dalam memburu para jenderal. Di sini dia meminta untuk bergerak seorang diri alih-alih untuk membalaskan dendam Yunfei dan orang tua Yeo. Namun dia mempunyai niatan terselubung di mana Nana bermaksud untuk menjadi lebih kuat dengan cara cepat tanpa diketahui oleh sang MC. Itu semua dia lakukan untuk bisa mengambil alih tubuhnya secara penuh supaya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Karena Nana terlihat begitu sangat antusias, Yeo pun menyetujui permintaan Nana. Yeo juga menyuruhnya untuk tetap memprioritaskan keselamatan Nana yang akan beraksi seorang diri. Sementara itu si Jambul akan tetap tinggal di barisan belakang. Dia tidak akan dibiarkan ikut bertarung sebab terlalu banyak orang yang mengenalnya. Itu cuma akan merepotkan kehidupan si Jambul di kemudian hari. Karena rencananya sudah fix, akhirnya keduanya pun berpisah untuk memburu jenderal yang tersisa dan kembali bertemu di tempat yang sama dalam waktu 2 jam ke depan. Beralih ke sebuah lokasi tempat klub hiburan malam di sekitar area abu-abu, nampak terlihat para pria yang tengah mengantri untuk bisa memasuki klub hiburan malam tersebut. Namun banyak dari mereka yang tidak diizinkan untuk masuk karena klub tersebut hanya bisa dimasuki oleh para VIP saja. Sedangkan hiburan yang terdapat di dalamnya terlihat seperti hiburan-hiburan klub malam pada umumnya. Di sana ada para penari, wanita-wanita yang sedang menemani para big boss besar ataupun minuman-minuman keras seperti es batu. Itu menjadi tempat hiburan malam yang paling terkenal di dalam kota Kaige. Tak lama berselang muncullah seorang madam yang bertanggung jawab penuh atas tempat ini, dan dia bernama Kanki. Selain itu, Kanki juga merupakan salah satu dari 8 Jenderal Wuji. Kanki juga begitu dikenal oleh para tamu-tamu VIP yang kerap kali mengunjungi tempat tersebut karena ia sering menyapa para tamunya secara langsung. Di saat itu pula muncul seorang ladies penghibur yang datang dengan tergesa-gesa, dan dengan terbata-bata ia melaporkan kalau beberapa tamu VIP yang mengunjungi tempat tersebut minum terlalu banyak dan sedang bertindak kasar kepada para ladies yang bertugas menemani tamu VIP tersebut. Setelah mendengar kejadian tersebut, Kanki pun turun tangan secara langsung untuk mengurus mereka. Dan kemudian kita akan dibawa ke sebuah room VIP dengan terlihatnya 4 orang pria dan 3 petugas penghibur wanita, di mana seorang pria berambut jenggir ayam sedang melakukan tindak kekerasan kepada seorang wanita karena wanita tersebut tidak mau diajak rebahan bareng. Kondisi yang terjadi di ruangan ini membuat petugas wanita lainnya merasa ketakutan kepada para tamu kasar ini.
Mereka juga para tamu VIP yang baru mendaftar hari ini, makanya mereka masih belum tahu aturan-aturan di dalam klub hiburan tersebut. Tak lama setelahnya sang madam pun tiba, dan karena para tamu ini belum mengenalnya, ia pun memperkenalkan diri kalau dia adalah bos yang memegang kendali atas tempat tersebut. Ia juga mengungkapkan jika para tamu VIP ini mau layanan plus maka mereka harus membayar dengan uang, bukannya melakukan dengan cara kekerasan. Si jengger ayam yang masih belum tahu jika wanita di hadapannya merupakan salah satu dari 8 Jenderal Wuji pun dengan arogannya melemparkan uang ke jidat Kanki. Namun karena pria tersebut sudah melakukan tindak kekerasan dan sudah melanggar aturan, Kanki pun menyuruhnya untuk pergi saja ke area hiburan di area putih. Uang-uang pun sudah tidak lagi berguna karena tindakan si jengger ayam telah melewati batasan. Si jengger ayam yang tidak mengindahkan perkataan sang madam malah mencoba menggoda wanita tersebut untuk mengajaknya rebahan. Akan tetapi dengan santainya Kanki langsung mematahkan pergelangan tangan si jengger ayam hingga membuatnya teriak kesakitan. Para bawahan si jengger ayam yang merasa tidak terima karena bosnya sudah direndahkan lantas bertindak untuk melakukan serangan. Tapi tiba-tiba saja di dahi masing-masing tiap orang muncul tetesan cairan anggur merah. Lanjut sang madam yang memberikan 2 opsi kepada mereka. Pertama, lanjut minum sambil duduk manis dengan tenang. Dan kedua, terus membuat kerusuhan dan si madam akan menghabisinya dengan cara yang ekstrim. Setelah menyaksikan kekuatan sang madam yang mampu memanipulasi cairan dengan wajah jeleknya, si jengger ayam pun kini menyadari bahwa si bos dari klub hiburan malam tersebut adalah salah satu dari 8 Jenderal Wuji, di mana mereka sudah berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Karena merasa ngeri, jengger ayam yang hampir tidak bisa bernafas pun memilih opsi kedua yang diberikan oleh Kanki. Ia juga berjanji untuk mengupgrade kartu VIP mereka selama 1 tahun penuh. Dan setelahnya sang madam pun melepaskan pria tersebut beserta para bawahannya. Setelah turun ke area bar, terdengar suara seorang pria yang mengatakan padahal Kanki bisa saja menghabisi para pembuat onar dengan mudah. Tapi sepertinya ia tidak memiliki sikap brutal dan tidak suka bertindak gegabah. Dan ternyata pria yang mengatakan itu kepada sang madam adalah Ye Wu yang senang duduk santai sambil memegang segelas susu kocok. Kanki yang sepertinya mengetahui bocah yang tiba-tiba menyapanya ini pun langsung mengajaknya pergi ke tempat lain untuk melanjutkan obrolan secara lanjut. Ye Wu pun menyetujuinya. Setelah berada di ruangan yang sudah ditentukan, faktanya wanita ini sudah mengetahui kalau pria yang ia bawa adalah Ye Wu, seorang pria muda berbakat yang namanya sedang ramai diperbincangkan oleh orang-orang kuat di hutan belantara. Dengan kehadiran sang MC di depannya, maka artinya Li Huo, sang jenderal penjaga bawah tanah sudah ditumpas oleh Ye Wu, di mana wanita tersebut pun tahu maksud dan tujuan kemunculannya, yakni mencari kunci yang dipegang oleh para jenderal. Selain itu, Kanki yang menyadari kekuatan Ye Wu pun tidak mau bertindak sembrono dengan melawannya secara langsung. Dia juga bisa saja memberikan kunci yang ia pegang kepada Ye Wu. Akan tetapi sebelum itu, di tengah-tengah diskusi mereka, sang MC akan dimanjakan dengan layanan super VIP yang sangat mahal. Dan muncullah 2 orang wanita pilihan terbaik yang membawa beberapa botol minuman yang juga super mahal. Kedua wanita tersebut pun langsung bercengkerama dengan Ye Wu. Mereka menawarkan untuk minum bareng dan bahkan kalau mau, MC juga bisa menikmati layanan tambah-tambah dari mereka. Namun karena itu bukanlah waktu yang dirasa tepat untuk melakukan hal-hal semacam itu, Kanki pun langsung menyuruh kedua ladies tersebut untuk segera turun sebab apa yang ingin didiskusikan adalah masalah yang besar. Setelah anggur dituangkan ke dalam gelas kosong, obrolan keduanya pun semakin intens. Kanki mengungkapkan dirinya sama sekali tidak peduli dengan pertikaian yang terjadi di antara Ye Wu dengan Wuji. Selama ia bisa hidup dengan damai sambil membimbing para ladies yang sudah dianggap seperti anak-anaknya, itu sudah cukup baginya. Meskipun wanita ini baru bertemu dengan Ye Wu untuk pertama kalinya, namun ia mempunyai firasat kalau Ye Wu bisa menghabisi Wuji. Selain itu, ia juga memberikan 2 fakta kepada MC. Fakta pertama, takkan mungkin bagi Ye Wu untuk bisa masuk ke dalam area hitam dengan mengumpulkan 8 kunci, karena salah satu dari 8 jenderal sedang berada di dalam pusat area hitam. Jadi Ye Wu takkan bisa mendapatkan 8 kunci yang ia butuhkan karena kurang 1. Dan fakta kedua, pada saat kedua orang ini sedang melakukan bincang-bincang, 5 orang jenderal yang tersisa sedang menuju ke tempat ini. Jadi Ye Wu harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi mereka. Dan mereka sengaja dipanggil oleh Kanki untuk memburu Ye Wu. Bukan tanpa alasan, wanita ini melakukan semuanya untuk menguji kekuatan MC.
Kalau tidak mampu menghabisi para jenderal, maka Yeo tidak layak untuk bertarung dengan Uji. Dan jika Yeo bisa mengalahkan mereka, wanita ini akan memberitahukan sebuah jalan rahasia menuju menara Arya Hitam, di mana jalan rahasia tersebut hanya diketahui olehnya saja. Tawaran Kanki diterima oleh Yeo. Yeo juga merasa sangat bersyukur sebab ia tidak usah repot-repot mencari para jenderal, dan ia berjanji kepada Kanki bahwa ia akan menunjukkan kemampuan yang mencengangkan. Sementara itu di tempat lain di area abu-abu di sekitar jalan utama kota Kaige, nampak terlihat para penduduk kota yang arah pandang mereka berfokus ke satu titik. Dan mereka juga terlihat sangat ketakutan sebab apa yang sedang mereka saksikan kali ini adalah kejadian yang sangat jarang-jarang terjadi, di mana sedang berkumpulnya 5 jenderal Uji dalam satu lokasi dan mereka tengah dalam perjalanan menuju sebuah tempat. Saya akan memperkenalkan mereka satu-satu kepada kalian. Patua yang berdiri di sudut kiri bernama Zenlei. Pria yang menunggangi seekor maung besar bernama Genshan. Pria bertubuh dan berotot besar bernama Dekun. Yang wanita bernama Zedui. Dan yang kelihatan kayak assassin ini bernama Kunpeng. Hubungan yang terjalin di antara para jenderal ini tidak terlalu harmonis, dan mereka juga terus bertengkar setelah ditugaskan dalam satu misi secara bersama-sama. Patua Zenlei yang merasa kesal langsung marah-marah dan menyuruh semuanya untuk meneruskan pertengkaran mereka seusai menuntaskan misi menghabisi Yeo. Kunpeng beranggapan mengirim 5 orang jenderal itu sangat berlebihan, apalagi hanya untuk menghabisi seorang bocah yang berasal dari zona aman. Dekun pun menimpalinya. Ia mengatakan Kunpeng akan menjadi orang yang kedua wafat setelah Li Huo kalau menganggap enteng lawan. Karena dari info yang didapat dari Kanki, Yeo ini bisa dengan mudah menghabisi Li Huo. Genshan juga membenarkannya. Nyatanya bocah yang mampu meratakan Broken Dawn dan melumpuhkan Potion Society seorang diri, dan bahkan bisa menyelinap masuk ke kota Kaige tanpa disadari, menunjukkan bahwa kekuatan Yeo ini bukan hanya sekedar isapan jempol semata, apalagi dia juga mempunyai dewa kuno yang masih belum diperlihatkan. Oleh karena itulah mereka dikirim bersama-sama supaya Yeo tidak sempat mengaktifkan kekuatan dewa kunonya. Berhenti! Kalian semua tidak boleh melangkah lebih jauh lagi. Aku akan menggantikan Master untuk mengalahkan kalian, ungkap Nana yang secara tiba-tiba muncul di hadapan para jenderal. Hahaha, dari mana munculnya bocah bau ini? Nana langsung menjadi bahan candaan karena terlalu berani menantang para jenderal bersamaan secara langsung. Nana sendiri juga sadar sebenarnya kalau dia takkan bisa menghadapi kelima jenderal sekaligus. Setidaknya ia harus melawan mereka dalam duel 1 lawan 1 untuk bisa meraih kemenangan. Setelah melihat perwujudannya yang baru, meskipun sempat pangling, Genshan, si penunggang maung, mengenali jika anak wanita yang ada di depannya ini merupakan bocah mekanik yang sempat ditangkap oleh Broken Dawn sebelumnya. Karena pria ini cukup tertarik dengan segala jenis logam-logam mekanik, ia pun akan turun tangan dan berduel 1 lawan 1 dengan Nana. Sedangkan jenderal lainnya akan pergi duluan sebab mereka masih punya urusan, yakni memburu Yeo. Bukan hanya Nana, bahkan Eni juga ikut muncul untuk membantu mengurangi jumlah dari Jenderal Wuji. Kemunculan Eni juga sontak membuat mereka kaget, karena bagaimana mungkin bisa kota Kaige yang terkenal dengan penjagaannya yang ketat ini bisa dimasuki oleh begitu banyak penyusup. Eni pun tanpa basa-basi langsung menodong seorang jenderal wanita Zedui untuk melangsungkan baku hantam. Sedangkan jenderal lain yang tidak bersangkutan ia izinkan untuk meninggalkan tempat kejadian perkara. Zedui pun mengatakan ia sendiri belum pernah mendengar seorang petarung level 160 seperti Eni. Jadi dia mengira level 160 Eni ini berasal dari equipment yang ia gunakan. Dan karena Eni hanya menargetkan Zedui, di sisi lain jenderal lain yang tidak mau terlibat juga masih mempunyai urusan lain. Mereka pun berpisah dan kini hanya ada 3 orang jenderal Wuji yang tersisa untuk pergi memburu sang MC. Nampak terlihat Eni yang terus menodongkan bilah panjangnya kepada Zedui. Meskipun tidak saling mengenal dan baru pertama kali bertemu, akan tetapi Eni memiliki maksud dan tujuan tertentu. Shin kemudian beralih ke klub hiburan, mengingat akan ada jenderal-jenderal yang segera tiba dan tentunya pertarungan takkan bisa dihindari lagi nantinya. Yeo memberikan saran kepada Kanki jika ia harus mencari tempat lain sebagai arena duel. Karena jika pertarungan tersebut terjadi di sini, Yeo takut kekuatannya akan menghancurkan klub tersebut. Kanki pun menyatakan memang benar dan pertarungan tersebut takkan berlangsung di dalam klub. Ia sudah mengatur sebuah arena luas yang tak jauh dari sana dan di tempat itulah Yeo bisa mengeluarkan kemampuannya sesuka hati. Sambil wanita ini menyuruh Yeo untuk segera pergi ke arena yang dimaksud.
Sebelum pergi, Yeo sempat berpikir sebenarnya apakah rencana yang dibuat oleh Kanki, wanita tersebut sangat sulit untuk diprediksi. Sebetulnya bisa saja Yeo menggunakan racun pengendali untuk bisa mengetahuinya. Tapi itu tidak jadi masalah karena dengan bantuannya Yeo sekarang bisa menghemat waktu dengan menghabisi jenderal secara bersamaan dalam satu tarikan nafas. Scene sedikit bergeser ke tempat arena pertarungan. Dengan terlihatnya dua orang jawara petarung yang sedang melangsungkan duel final penentuan dari pagelaran kompetisi juara. Duel sengit itu juga disaksikan oleh banyak penonton yang memasang taruhan demi mendapatkan cuan-cuan. Ada pula komentator yang bertugas untuk memancing emosi para penonton sehingga duel tersebut semakin terasa menggebu-gebu. Tak lama berselang Yeo pun tiba dan tepat di arah pintu masuk dirinya dihentikan oleh seorang penjaga karena ini bukan tempat yang cocok untuk bocah sepertinya. Yeo hanya sedikit tertawa mendengar kata-kata penjaga tersebut. Sedangkan kedua jawara yang masih bergelut belum menemui titik temu tentang siapakah yang akan berakhir sebagai pemenang di dalam pertandingan final ini. Namun secara tiba-tiba, di tengah-tengah duel yang berlangsung terjadilah ledakan yang menyebabkan para penjaga di sekitar arena berterbangan bagaikan buong. Sang komentator pun melihat dari ledakan yang tercipta terdapat seseorang yang mulai terlihat dari kepulan asap, dan itu adalah seorang anak remaja yang tiba-tiba muncul dan langsung masuk ke dalam arena. Sebenarnya apakah tujuan dari anak misterius ini? Teriak sang komentator. Kedua jawara yang pergeludannya diganggu merasa tidak senang dengan Yeo. Mereka pun memilih untuk menunda duel mereka dan akan lebih dulu menghabisi Yeo yang sudah membuat masalah besar di sini. Dengan tubuh besar dan berotot, kedua jawara yang berdiri di depan Yeo ini terlihat sangat mendominasi. Dan di saat itulah Yeo meminta kepada sang komentator untuk mengumumkan duel dirinya melawan dua jawara sekaligus. Dan Yeo juga bertaruh sebanyak 50 juta yang akan ia pasang untuk dirinya sendiri. Walaupun sempat merasa shock setelah mendengarnya, tapi sebagai komentator yang pro, ia pun lantas mengumumkan duel baru Yeo melawan dua jawara serta membuka sesi taruhan yang baru. Karena bocah yang muncul ini dirasa sangat aneh dan tidak punya otak, pada akhirnya para penonton pun memasang taruhan untuk kemenangan dua jawara. Nampaknya tak ada satupun dari mereka yang bertaruh untuk si bocah misterius. Sebelum dimulainya pertandingan, Yeo yang dihujat abis-abisan oleh kedua jawara tersebut malah nawarin keduanya buat minum potion dulu untuk mulihin kekuatan, supaya nantinya nggak ada alasan lagi kalau keduanya bakalan dibantai dengan mudah. Bagi Yeo, pertandingan ini cuma pemanasan sebelum pertandingan selanjutnya. Duel dibuka oleh kedua jawara yang melepaskan tinju kombinasi super kuat yang menjadi serangan terkuat mereka. Jika terkena pukulan super ini, si bocah bisa-bisa terpental keluar angkasa, ungkap sang komentator. Yeo yang masih belum beranjak dari tempatnya berpijak lanjut mengaktifkan api hitam Raja Qian, sehingga pukulan kombinasi yang terarahkan kepadanya bisa ditahan dengan mudah. Dan selanjutnya Yeo lah yang balik menyerang. Ia menggunakan lengan demonik Qian untuk membenturkan dua kepala jawara. Benturan tersebut terjadi secara berkelanjutan. Keduanya bagaikan mainan yang diperlakukan dengan kejam oleh Yeo. Dari sinilah para penonton mulai terpukau oleh sang MC. Sedangkan sang komentator mengatakan, ya, mana mungkin ada seseorang yang berani memasuki arena tanpa memiliki kemampuan. Meskipun masih muda, Yeo ini sangat luar biasa. Tapi sayangnya dia cuma bertaruh 50 juta saja. Coba kalau dia bawa uang lebih banyak, sudah pasti dia akan menjadi sultan seusai memenangkan banyak taruhan. Di tempat lain di dalam duelnya, Genshan memberikan waktu 5 menit kepada Nana untuk menyerang terlebih dahulu. Karena level Nana masih jauh di bawah levelnya, Nana pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan dan lanjut melepaskan serba-serbi serangan, pukulan, dan tendangan kepada lawan. Hingga akhirnya waktu 5 menit pun telah usai. Akan tetapi dengan waktu tersebut Nana masih belum bisa melumpuhkan Genshan yang hanya kehilangan 1/4 darahnya saja. Dan selanjutnya akan menjadi serangan balik. Nana yang berada dalam jangkauan serang Genshan sedikit terhempaskan oleh maung yang ditungganginya. Di saat jarak mereka berjauhan, Genshan lanjut mengaktifkan beberapa tembakan laser cahaya. Sedangkan Nana memanfaatkan lingkungan di sekitarnya dengan menyerap logam-logam di sekelilingnya dan membentuk menjadi sarung tangan tinju mekanik. Hingga serangan cahaya Genshan berhasil dibelokkan oleh Nana dengan mengandalkan sarung tangan tersebut. Musuh semakin tertarik dengan Nana yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan menambah kekuatannya dengan memanfaatkan logam.
Tapi kemampuan seperti itu juga dimiliki oleh Gensan yang kemudian menunjukkan hal yang mirip seperti Nana. Demi memastikan siapa yang lebih kuat di antara mereka, keduanya pun membenturkan tinjunya masing-masing. Di mana benturan keras dari adu tinju yang terjadi menyebabkan darah dari kedua belah pihak berkurang. Di sini Nana lebih dirugikan sebab kekuatan lawan lebih kuat darinya. Selain sarung tangannya yang tercerai-berai, ia juga terhempaskan jauh dan menembus bangunan-bangunan yang berada tepat di belakangnya. Serangan telak tersebut membuatnya menyadari bahwa ia tidak cukup kuat untuk bisa menumpas lawannya. Logam-logam yang ia serap sebelumnya juga dirasa masih belum cukup. Dan secara tidak sadar, darah Nana juga mulai terisi kembali. Hal ini disebabkan karena sel nanomachine yang diberikan Yeu sebelumnya, di mana sel nanomachine akan dengan sendirinya memperbaiki bagian-bagian tubuh Nana yang rusak secara otomatis. Dan nasib baik, Nana yang terpental kini berada di ruang gudang penyimpanan senjata. Tempat ini bagaikan harta karun baginya, dan mulai saat ini situasi akan berbalik sepenuhnya. Tak lama berselang, Genshan mengutus maungnya yang bernama Rian untuk mengeksekusi Nana seorang diri. Namun langkah yang diambil oleh sang jenderal sangat fatal, sebab Nana sudah selesai melengkapi seluruh tubuhnya dengan persenjataan yang sangat mumpuni. Tanpa ampun, Nana melepaskan rudal secara berkelanjutan sehingga membuat Rian babak belur dan tidak bisa lagi melawan. Akan tetapi dia tidak membunuhnya begitu saja setelah ia mendapatkan sebuah ide yang sangat brilian. Dari kepulan asap di sekitar dinding bangunan yang menutupi pandangan mulai terlihat tubuh sang maung dengan samar-samar. Di sini Genshan mengira jika maungnya sudah menghabisi Nana, tapi nyatanya maung tersebut sudah sepenuhnya berbeda. Setelah disuntikan cairan sel nanomachine, ia bertransformasi menjadi singa bulan hitam mekanik dan kesadarannya berada di bawah kendali Nana sepenuhnya. Genshan yang sudah menganggap maungnya sebagai keluarga sendiri ini merasa sangat marah. Ketika Rian berubah menjadi sosok mekanik, ia pun lanjut bertransformasi di mana seluruh tubuhnya kini sudah dilapisi dengan zirah mekanik dan inilah kekuatan tempur terkuatnya. Tapi meskipun begitu, Genshan tidak bisa menyerang Nana sebab ia berlindung di balik tubuh sang maung. Nana memanfaatkan ketidakberdayaan Genshan yang tidak bisa menyerang maungnya dan menyuruh maung tersebut untuk menyerang Genshan. Genshan yang diserang oleh maungnya sendiri masih mencoba untuk menyadarkannya, tapi hal itu sama sekali tidak berguna sebab setelah ia berubah menjadi singa bulan hitam, maung tersebut sudah menjadi milik Nana sepenuhnya. Diikuti dengan bombardir tembakan rudal di mana serangan yang kian tak ada habisnya membuat darah Genshan semakin lama semakin terkikis. Di momen-momen kritis tersebut ia sempat mengingat-ingat saat dirinya menemukan Rian yang masih kecil dan ia rawat hingga sebesar sekarang. Namun kini segalanya telah berubah. Dan di saat itu pula Nana melayangkan serangan cepat dual pedang untuk memotong-motong beberapa bagian tubuh Genshan. Sedangkan untuk serangan eksekusi, Genshan harus wafat oleh gigitan maungnya sendiri. Nana juga sedikit menghargai perasaan kuat yang dimiliki Genshan kepada maungnya. Tapi sayangnya itu tidak mengubah fakta jika Genshan sudah turut andil dalam melakukan banyak kejahatan serta memprovokasi orang yang salah. Dan inilah balasan yang harus ia tanggung setelah melakukannya. Tak jauh dari tempat tersebut sebelum memulai duelnya, Annie bertanya kepada Zedui tentang Ancheng. Jadi Zedui ini adalah mantan guru alkimia di zona aman ke-9 di akademi tempat Ancheng dan Yeu sekolah. Wanita ini dulunya sangat dekat dengan Ancheng. Oleh karena itulah Annie yang mengetahui fakta tersebut menanyakan lokasi tentang keberadaan Ancheng kepadanya. Dan kemudian dikatakanlah oleh Zedui, di masa lalu Ancheng pernah berlutut, memohon dan menangis di hadapannya untuk membantunya menjadi lebih kuat karena Ancheng ingin pergi mencari kakaknya yang hilang di hutan belantara. Dan kemudian Zedui membawa Ancheng melakukan kontrak dengan para monster untuk membuatnya menjadi monster dan kuat. Ancheng yang polos pun setuju dengan kontrak tersebut asalkan dia bisa mencari kakaknya, apapun akan ia lakukan. Tapi tidak disangka-sangka kakak yang selama ini bocah tersebut cari sekarang malah muncul di hadapan Zedui. Ya, wanita ini pun sadar betul kalau Annie ini adalah kakaknya si Ancheng. Sambil menghunuskan pedangnya ke pangkal tenggorokan lawan, ia pun bertanya mengapa Zedui mendorongnya menjadi seekor monster padahal Ancheng ini merupakan murid favoritnya. Zedui pun menjawab kalau ia hanya iseng, meskipun ia mempunyai potion transformasi monster yang bisa mengubah seseorang menjadi monster sementara waktu. Namun wanita ini malah membimbing Ancheng untuk menjalin kontrak dengan monster dan membuatnya menjadi monster seutuhnya.
di mana Anceng harus mengorbankan banyak nyawa manusia di zona aman sebagai persyaratannya. Bagi Zedui, Anceng ini bagaikan sebuah mahakarya yang pernah ia buat selama hidupnya. Tapi untuk sekarang dia sendiri tidak tahu menahu di mana lokasi keberadaan bocah tersebut. Setelah mendapatkan jawaban dari Zedui, tanpa basa-basi Eni langsung membelah tubuh wanita ini menjadi dua. Tapi tidak disangka-sangka Zedui masih hidup. Nyatanya serangan pedang ataupun benda tajam lainnya sama sekali tidak berguna di hadapannya. Kekuatan ini ia sebut dengan kekuatan air beracun, di mana seluruh tubuhnya kini terbentuk dari cairan-cairan racun yang bisa ia manipulasi sesuka hati. Di saat Eni terus melayangkan tebasan demi tebasan, tanpa sadar Zedui sudah menyiapkan genangan racun tepat di bawah kakinya. Genangan racun ini seperti lumpur penghisap yang semakin lama semakin menyeret tubuh Eni masuk ke dalamnya. Bagian tubuhnya yang telah tergenang pun sama sekali tidak bisa digerakkan. Di sisi lain, Zedui tidak menyangka kalau Eni sama sekali tidak langsung tewas setelah terkena genangan yang terbuat dari racun tersebut. Tapi setidaknya Eni tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi setelah seluruh tubuhnya terbenam di dalam genangan racun. Oh iya, ngomong-ngomong soal racun, alasan kenapa Eni bisa kebal terhadap racun itu karena emak yang sudah melakukan berbagai macam eksperimen dengan menanamkan banyak racun di tubuhnya. Jadi tubuhnya yang sekarang bisa menghalau segala jenis racun yang ada di seluruh dunia, dan itu tidak akan memberikan efek samping apapun kepadanya. Hah, emak? Maksudmu emak si ketua dari Potion Society? Zedui pun langsung kaget setelah mengetahuinya. Tapi bukan hanya itu saja, Eni juga bisa mengeluarkan skill racun yang tertanam di dalam tubuhnya. Dan kemudian ia pun lanjut mengaliri genangan racun dengan racun yang lebih kuat yang pastinya takkan mampu diterima oleh tubuh Zedui. Efek dari racun tersebut langsung menjalar dengan cepat ke seluruh tubuh Zedui. Racun mengerikan ini membuat tubuhnya seakan-akan terbakar, dan tentunya efeknya akan sangat sulit untuk bisa dihilangkan. Dan bahkan ia bisa mati dalam beberapa menit ke depan. Akan tetapi Eni mempunyai sebuah metode untuk dapat menghilangkan racun tersebut. Eni sih bisa saja memberikannya, tapi dengan syarat Zedui harus memberitahu beberapa informasi lagi kepadanya, dan itu masih terkait dengan Anceng. Zedui yang merasa kepanikan pun langsung memberitahukan. Pada saat Anceng datang menemuinya terakhir kali, ia mengirim seseorang untuk mengikuti Anceng yang pergi ke Bukit Senja. Tapi pada akhirnya Anceng dikalahkan dan kemudian dibawa pergi oleh monster berlevel tanda tanya. Sambil wanita ini memohon untuk diberikan penawar. Oh, penawar ya? Kau bisa mendapatkannya dari emak. Silakan pergi sendiri untuk memintanya. Sial, kau sudah membohongiku. Dan tak lama berselang, Zedui pun tewas terpapar racun. Setelah mengetahui adiknya dibawa monster berlevel tanda tanya, Eni sekarang sudah tidak lagi memiliki tujuan. Jadi untuk masalahnya kali ini, dia hanya bisa mengandalkan sang MC. Dan sang MC yang dia maksud tidak lain tidak bukan adalah Yeu, yang selesai melakukan pemanasan dan sedikit bermain-main dengan dua jawara arena. Pada akhirnya ia harus melawan 3 orang Jenderal Wuji yang kini sudah tiba di tengah-tengah arena. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, woi, kalian bertiga majulah bersama-sama. Yeo yang kini dihadapkan oleh ketiga Jenderal Wuji meminta mereka untuk melawannya sekaligus. Ia tidak mau membuang-buang waktunya di sana terlalu lama. Di sisi lain di bangku penonton, para penonton memberikan sorak-sorai dengan mendukung penuh atas kemenangan para jenderal. Setelah mereka semua kalah dalam taruhan dan kehabisan banyak uang karena Yeo sudah menghabisi kedua jawara arena sebelumnya. Mereka yang kesal mengharapkan ketiga jenderal tersebut untuk bisa membunuh Yeo di atas arena. Tanpa memakan banyak waktu, Kunpeng lanjut bergerak dengan cepat ke arah Yeo. Ia merasa jika ia sendiri saja sudah cukup untuk dapat menumbangkan sang MC. Ia pun memberikan serangan tebasan yang sangat cepat dengan akselerasi yang begitu memukau. Akan tetapi serangan yang ia buat masih belum bisa membuat Yeo bergerak satu langkah pun. Di mana Yeo mengaktifkan tameng pelindung Raja Qian yang ia bentuk di sekeliling tubuhnya. Tak hanya tinggal diam, Yeo juga memberikan serangan balik dengan merilis tebasan untuk membelah tubuh lawan. Meskipun terkena serangan telak, akan tetapi serangan fisik Yeo tidak berguna di hadapan Kunpeng yang bisa memanipulasi elemen angin. Kekuatannya ini sama seperti pemakan buah tipe iblis Logia di dalam serial One Piece. Kunpeng kemudian kembali melakukan pergerakan cepat. Ia berputar-putar di sekeliling tubuh Yeo untuk membuat pusaran tornado dan mengurung MC di dalamnya sambil ia terus menerjang dengan menggunakan serangan sayatan bilah angin. Namun faktanya aksi yang dilancarkan Kunpeng kali ini sangat fatal.
Yeo pun langsung mengarahkan pedang api hitamnya ke permukaan dan mengaliri pusaran tornado lawan dengan api tersebut. Pusaran angin seperti itu malah hanya akan membuat api hitam Yeo semakin terbakar. Hingga akhirnya pusaran tornado yang sebelumnya terbentuk dari elemen angin seketika berubah total menjadi tornado api hitam. Kunpeng yang maju sendirian sama sekali bukan apa-apa bagi Yeo. Itulah kenapa sebelumnya dia menyuruh ketiga jenderal untuk maju secara bersama-sama. Sedangkan Kunpeng yang terbakar oleh pusaran api merasakan panas yang tidak biasa. Ia berteriak kepanasan dengan darahnya yang semakin lama semakin terkikis. Dan tentunya ia akan tewas apabila itu tidak segera dihentikan. Kedua jenderal yang menyadari akan hal tersebut pun dengan cepat mengambil tindakan. Dae-kun yang memiliki atribut tanah memanfaatkan lantai arena untuk membuat dinding bebatuan besar yang berdiri dengan kokoh di sekeliling tornado api dan menghimpit tornado tersebut untuk mengencet Yeo di dalamnya. Tornado api yang lemah dengan tanah pun seketika lenyap, sedangkan Yeo sendiri bisa lolos dari himpitan bebatuan besar tersebut. Tak berhenti sampai situ saja, Patua Zenlei kemudian melepaskan serangan petir yang dengan cepat menyambar ke arah Yeo. Namun dengan refleks yang cepat ia berhasil menangkisnya meskipun ia harus menerima damage itu tidak masalah. Setelah menahan rentetan dari serangan tersebut, di arah lain sang komentator serta para penonton pun terheran-heran karena bagaimana mungkin bisa ada seorang bocah yang mampu menantang tiga jenderal sekaligus dan bahkan mendominasi jalannya pertarungan. Tapi meskipun begitu, para penonton yang sudah rungkat banyak masih berharap jika ketiga jenderal Wuji bisa membunuh Yeo. Di sisi lain, ketiga jenderal kini telah sadar bahwa kekuatan Yeo ini bukanlah kaleng-kaleng dan mereka takkan mungkin bisa menghabisinya seorang diri. Oleh karena itulah ketiganya memutuskan untuk bekerja sama dan bakalan ngeluarin kekuatan penuh mereka tanpa pikir panjang dan langsung menyiapkan jurus ultimatum di mana ketiga elemen yang berbeda akan menjadi serangan mengerikan dengan daya hancur yang tinggi. Di sisi lain, sang komentator pun menyuruh para penonton untuk segera keluar dari arena sebab serangan tiga jenderal yang begitu menggelegar kemungkinan besar bisa meruntuhkan seisi tempat tersebut, yang artinya tempat itu sudah tidak lagi aman. Sedangkan si komentator sendiri akan tetap berada di tempat kejadian perkara untuk menyiarkan jalannya pertempuran. Banyak dari para penonton yang mulai berbondong-bondong keluar dari tempat tersebut untuk keselamatan nyawa mereka. Tapi ada pula beberapa dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Mati sekalipun mereka takkan peduli, sebab pertarungan dengan skala seperti ini mungkin hanya akan mereka saksikan sekali dalam seumur hidup. Jadi itu tidak boleh disia-siakan begitu saja. Di arah lain ada pula Kanki yang dengan santai melihat jalannya pertarungan. Ia juga tidak menyangka kalau Yeo bisa memaksa ketiga jenderal untuk menggunakan kemampuan terbaiknya. Dan karena tidak ingin mengecewakan para penonton, Yeo juga akan mulai serius. Ia pun bertransformasi ke bentuk api bayangan Raja Qian dan sebut saja mode api biru. Sesaat setelah bertransformasi, Dae-kun melepaskan serangan penghancur bumi yang menyebabkan guncangan hebat yang menghancurkan arena pertarungan. Hal ini memaksa Yeo untuk menghindarinya dengan melompat ke udara. Zenlei dan Kunpeng memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan serangan pada saat pergerakan Yeo dibatasi, di mana Yeo harus terkena serangan petir dan angin di saat yang bersamaan. Intensitas dari serangan mereka juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Serangan yang mereka lakukan masih belum selesai. Dae-kun pun kemudian mengurung Yeo di sebuah kubus dinding tebal, di mana dinding tersebut bisa dialiri serangan sihir dari luar. Yeo yang terjebak di dalamnya pun lanjut dialiri serangan petir dan angin yang bersatu padu. Serangan kombinasi tersebut begitu mematikan. Akan tetapi sang komentator masih belum bisa memutuskan pemenang karena kondisi Yeo yang tersegel di dalam kubus masih belum diketahui. Menurut Kanki, siapapun orang selain Wuji yang terkena serangan ini bisa langsung wafat. Namun situasinya kali ini berbeda. Yeo sendiri sudah seperti bos dungeon dan bahkan ia belum melakukan tindakan setelah bertransformasi. Tak lama berselang, kubus tersebut pun meledak dan hancur berkeping-keping. Taktik yang sangat bagus, tapi sayangnya kekuatan kalian masih kurang, ungkap Yeo yang berhasil lolos dengan darah yang tersisa 60%. Menyaksikan hal tersebut, ketiga jenderal pun mulai gentar. Pasalnya itu semua merupakan serangan terkuat yang mereka miliki. Apalagi Yeo hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan belum menggunakan kekuatan dewa kunonya. Menyadari jika mereka sama sekali bukanlah tandingannya, ketiganya pun langsung putar balik, kabur dan berniat membangunkan Wuji yang sedang menyerap kekuatan dewa kuno. Karena hanya Wuji lah yang mungkin bisa mengalahkannya. Hei, ingin melarikan diri? Apa aku bilang aku mengizinkannya? Di saat yang sama terbentuklah lubang cacing api yang menyedot isi reruntuhan di sekitar arena serta menyedot ketiga jenderal dalam waktu yang singkat.
Setelah membuka mata mereka, kini mereka sudah berada di sebuah ruangan yang gelap gulita dan terasa sangat hampa. Meskipun tidak tahu di mana tempat tersebut, namun mereka bersyukur tidak kehilangan nyawa setelah disedot oleh lubang api. Di saat itu pula tiba-tiba saja Yeo muncul tepat di hadapan mereka. Ia pun turut menjelaskan bahwa kemampuannya ini dapat membakar ruang dan waktu, dan ketiga jenderal tersebut akan selamanya tinggal di dalam ruangan yang gelap dan menghabiskan sisa hidup mereka di dalamnya. Dae-kun yang merasa geram langsung menyerang Yeo, akan tetapi itu sama sekali tidak berguna sebab itu bukanlah tubuh asli, melainkan hanya sekedar tubuh proyeksinya saja. Yeo juga mengatakan sekeras apapun mereka mencoba, mereka takkan bisa lolos dari ruangan tersebut. Justru malah sebaliknya, jika mereka menggunakan kekuatan untuk memaksa keluar, itu hanya akan menguras energi dan mempercepat kematian saja. Untuk mengetahui kebenaran dari itu semua, Zhenlei tanpa ragu melepaskan skill geledek super membahana dan mengarahkannya ke berbagai arah. Namun nyatanya, skill yang ia kerahkan langsung ditiadakan dan tidak menimbulkan efek apapun. Sekarang barulah mereka tahu bahwa mereka sudah benar-benar terpenjara di dalam ruangan tersebut dan hanya bisa menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Zhenlei pun bertanya-tanya mengapa Yeo tidak membunuh mereka saja, padahal dengan kekuatan imbanya itu sangat mudah untuk dilakukan. Ia pun beranggapan sepertinya Yeo mempunyai sebuah rencana dalam hal ini. Yeo pun membenarkannya, akan tetapi ia tidak membeberkan rencana tersebut kepada ketiga jenderal begitu saja. Selain itu, Zhenlei yakin jika Wuji nantinya akan menolong mereka. Patwa ini yakin karena Wuji lah yang sudah membagikan kekuatan kepada 8 jenderal sehingga mereka bisa sekuat sekarang. Dan baginya, walaupun Yeo sangat kuat, namun ia masih belum bisa mengalahkan Wuji. Ucapan-ucapan Zhenlei malah membuat Yeo penasaran, emangnya sekuat apa sih Wuji yang para jenderal bangga-banggain ini? Dan setelahnya kesadarannya pun kembali ke tubuh aslinya. Di dalam arena nampak terlihat lubang api yang tercipta masih terus aktif dan masih menyedot reruntuhan-reruntuhan bangunan. Para penonton juga terlihat berlarian berduyun-duyun keluar dari arena untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sedangkan untuk hasil dari pertandingannya, karena ketiga jenderal sudah lenyap dan hilang entah kemana, sang komentator pun menyatakan kemenangan sepenuhnya diraih oleh Yeo. Bagi para penonton kini hasil pertandingan bukan lagi perkara. Setelah aksi Yeo yang sudah menghabisi para jenderal tentunya akan menjadi kemarahan Wuji dan membuat kota Kaige berubah menjadi sebuah medan pertempuran hanya untuk orang-orang yang kuat. Jadi mereka bermaksud untuk meninggalkan kota sebelum itu semua terjadi. Kanki yang kemudian menghampiri Yeo kemudian langsung memujinya yang sudah berhasil mengalahkan para jenderal. Itu membuat Kanki semakin yakin kalau memilih untuk mendukung Yeo merupakan pilihan yang tepat. Namun ia merasa sangat penasaran dengan nasib ketiga jenderal yang terhisap ke dalam lubang api. Dan dijabarkanlah oleh Yeo, mereka bertiga itu masih hidup dan mereka hanya terbelenggu di dalam ruangan yang sunyi. Ini semua ia lakukan untuk melihat reaksi Wuji nantinya. Mengingat Wuji sendiri kerap kali melakukan penculikan, apakah yang akan orang tersebut lakukan ketika para jenderal yang dianggap sebagai keluarganya diculik? Menurut Kanki, meskipun Wuji kejam, akan tetapi ia sangat peduli kepada para jenderalnya. Dengan menyandera ketiga jenderal, mungkin Wuji akan meminta negosiasi ataupun semacamnya. Menilai dari ucapan Kanki menunjukkan kalau Wuji ini nampaknya cukup manusiawi. Yeo yang semakin penasaran pun kemudian menanyakan beberapa info terkait Wuji kepada wanita tersebut. Kanki pun menjelaskan pada awalnya ke-8 jenderal ini dulunya hanyalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru hutan belantara yang kemudian disatukan oleh Wuji. Dia juga menentukan tanggal lahir para jenderal dengan sebuah metode tertentu dan setiap dari mereka diberikan kemampuan dengan atribut yang disesuaikan. Namun di lain hal, perilaku Wuji ini sangat rumit dan aneh. Dia juga menggunakan cara apapun untuk bisa mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Wuji juga mewajibkan kepada para jenderal untuk bermain keluarga-keluargaan dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, Kanki disuruh berperan menjadi kakak perempuan, Kunpeng menjadi adik laki-laki, dan Patwa Zhenlei menjadi ayahnya. Wuji membuat pengaturan seperti ini seakan-akan ia sedang bermain rumah-rumahan. Tapi di saat suasana hati Wuji sedang tidak baik-baik saja, ia akan bertindak kejam kepada para jenderalnya. Jadi selain kagum dengan sosok Wuji, mereka juga amat sangat takut kepadanya. Dari apa yang disampaikan oleh Kanki, Yeo sendiri menyimpulkan jika Wuji ini adalah orang aneh yang kemungkinan besar tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya saat kecil. Jadi ia memaksa para jenderal untuk membuat sebuah hubungan keluarga yang terbentuk secara menyimpang. Dan sepertinya para jenderal yang disandra bisa menjadi alat untuk tawar-menawar yang sangat berharga. Dan kemudian Kanki kembali memastikan apakah Yeo benar-benar ingin menghadapi Wuji yang kemampuannya mungkin berada di luar imajinasinya. Yeo pun menjawab, ya sudah pastilah itu. Karena masih ada satu orang lagi yang mesti dia selamatkan dan Yeo takkan peduli sebesar apa bahaya yang akan menantinya.
Dan untuk menebus janjinya kepada Yeo, Kanki kemudian memberikan sebuah kunci jalan rahasia dan peta yang diberikan oleh engineer yang membuat kota Kaige. Ia juga mengatakan Wuji ini sekarang sifatnya sudah gampang marah dan baperan. Karena inilah Kanki takut suatu saat Wuji bisa kehilangan kendali. Jadi untuk menghentikannya, ia berharap akan ada seseorang yang kuat dan berani menghadapinya. Dan harapan itu kini jatuh kepada Yeo. Tapi karena wanita ini hanya peduli terhadap dirinya dan para ladies yang ia anggap seperti anak-anaknya sendiri, ia tidak peduli siapa yang akan memimpin kota Kaige nantinya. Dan bahkan jika suatu saat ada seseorang yang lebih kuat muncul, Kanki akan mengkhianati Yeo tanpa sedikit pun merasa ragu. Di saat yang sama tiba-tiba saja Patuali menelepon sang MC. Di dalam hatinya Yeo merasa heran setelah sekian lama tidak menelpon, kenapa si Patua malah menelponnya secara tiba-tiba. Di sini si Patuali mengatakan jika Ling Yuan sudah menemukan Huang Zhen. Dan Huang Zhen ini merupakan seorang master tingkat tinggi berlevel 240 yang sangat berbahaya. Patuali juga menanyakan posisi keberadaan Yeo sekarang sebab si Patuali akan menjelaskan lebih jauh terkait Huang Zhen pada saat mereka bertemu secara langsung. Hei Patua, tidak usah takut begitu. Biarkan saja Ling Yuan dan Huang Zhen yang sekarang ada di sampingmu berbicara denganku. Dan aku akan memberitahu kepada mereka secara langsung, ungkap Yeo, yang ternyata sudah tahu jika si Patuali sedang diperalat untuk mengetahui keberadaannya. Huang Zhen pun langsung tertawa kegirangan. Ia menjadi semakin tertarik dengan Yeo dan semakin tidak sabar untuk melakukan duel demi membuktikan siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Ling Yuan juga mengatakan ia tidak menduga jika Yeo bisa membaca rencananya dengan mudah. Namun ia memastikan jika Yeo akan segera wafat di tangan Huang Zhen di saat pertemuan selanjutnya. Oh, oke. Sekarang aku berada di kota Kaige dan aku akan segera menyelesaikan urusanku di sini. Cepatlah datang dan jangan membuatku menunggu terlalu lama, ucap Yeo dengan penuh percaya diri. Terutama kau Ling Yuan, aku sudah memberikan kesempatan hidup untukmu sebelumnya. Dan di saat kita bertemu lagi, kau harus menanggung konsekuensi atas tindakan yang sudah kau lakukan sekarang. Itulah nada ancaman Yeo yang langsung membuat wanita tersebut merinding. Disco dibuatnya. Kita akan beralih ke laboratorium area hitam, di mana para peneliti kini hampir menyelesaikan prosesi penggabungan Wuji dengan dewa kunonya yang sekarang sudah berhasil sekitar 90%. Dan kemungkinan itu akan selesai sebelum jam makan siang mereka. Tian Qian yang memimpin Ali di dalam penelitian tersebut pun merasa sangat gembira. Karena pada akhirnya setelah kebangkitannya nantinya Wuji tentunya akan semakin mendominasi dengan kekuatan yang semakin di luar nalar. Namun tiba-tiba saja ia dibuat panik di saat alarm peringatan berbunyi yang terjadi diakibatkan karena persentase penggabungan menjadi 0% dan membuat mereka terpaksa menghentikan prosesi tersebut. Faktanya hal ini sengaja dilakukan oleh Wuji, ialah yang mengacaukan laju proses penggabungan tersebut. Tian Qian pun bertanya-tanya mengapa Wuji melakukan hal tersebut padahal semuanya hampir saja terselesaikan. Sialan, apakah kau tidak percaya dengan keputusanku? Ungkap Wuji dengan kejam. Tian Qian dan para peneliti lain pun langsung bersujud dan meminta maaf karena sudah sempat ragu dengan keputusan yang dipilih oleh bos mereka. Namun Wuji sendiri tidak melakukan hal tersebut tanpa alasan. Ia sengaja menghentikan proses penggabungan karena dirinya merasakan adanya kekuatan besar yang sedang mendekat. Tian Qian pun beranggapan jika itu adalah Yeo yang tengah dalam perjalanan ke sana seusai menghabisi seluruh jenderal kecuali dia dan Kanki. Dan kemudian Wuji lanjut memasang persiapan dan memakai ziarah tempurnya. Ia akan memastikan pengorbanan yang sudah dibuat oleh para jenderalnya yang telah wafat akan sia-sia. Di arah lain nampak pula terlihat Kiki yang batuk-batuk karena efek samping dari gangguan di tengah-tengah proses penggabungan sebelumnya. Itu sedikit membuat Wuji panik, sebab baginya wanita tersebut adalah aset yang sangat berharga dari apapun, di mana kekuatan Kiki lah yang sudah membantunya, sehingga penelitian yang mereka lakukan berjalan dengan sangat lancar. Kekuatan Kiki ini terbilang sangat langka, dan dengan memanfaatkannya Wuji berpikir ia bisa melakukan apapun. Ini menjadi kali pertama bagi Tian Qian melihat Wuji merasa tertarik kepada seorang wanita. Di lain hal ia sama sekali tidak mempermasalahkan Yeo yang sudah menghabisi para jenderal. Toh meskipun begitu Yeo takkan bisa masuk ke sini karena satu kunci lagi ada padanya. Menggunakan Kiki sebagai eksperimen demi menyerap kekuatan dewa kuno. Pi, kelakuan kalian benar-benar tidak bisa dimaafkan, ungkap Yeo yang tahu-taunya udah masuk ke dalam laboratorium penelitian tersebut. Ia juga didampingi oleh Nana dan Annie di sampingnya.
Kemunculan Yeo yang masuk melalui jalur rahasia membuat Tian Qian sangat kaget. Ia menyimpulkan pastikan Kila yang sudah membantunya, dan wanita tersebut melakukan pembelotan kepada Wuji. Sedangkan Wuji malah merasa itu sangat bagus, sebab ia tidak harus repot-repot mencari orang yang sudah menghabisi keluarganya. Sesaat setelah melihatnya, Wuji pun merasakan aura yang sangat kuat dari sang MC. Dengan level seperti ini sudah pasti para jenderalnya takkan sanggup mengalahkan Yeo. Namun Yeo malah merasa sebaliknya. Level Wuji yang cuma 180 membuatnya merasa kecewa. Padahal ia berekspektasi kalau orang yang mampu menaklukkan dewa kuno sepertinya setidaknya berlevel di atas 200-an. Apalagi para jenderal sangat mengagung-agungkannya. "Apakah kau dapat dewa kuno dari hasil mulung?" tanya Yeo dengan santainya. Ucapan yang diutarakan Yeo tidak membuat Wuji terprovokasi, tapi faktanya memang benar. Dia tidak benar-benar menaklukkan sang dewa kuno, melainkan ia tidak sengaja menemukannya. Ia pun kemudian menceritakan, pada saat dirinya seusia Yeo dulu, ia tidak sengaja menemukan dewa kuno di dalam reruntuhan kuno. Pada saat itu dewa kuno yang ditemuinya sedang terluka parah dengan tubuhnya yang sudah setengah membatu. Di saat itu pula tubuhnya mulai beresonansi dengan dewa kuno tersebut, dan Wuji menganggap itu sebagai anugerah yang diberikan oleh dewa kepadanya. Setelah mendapatkan sebagian kekuatan dewa kuno, Wuji kemudian membagikan kekuatan yang ia dapatkan kepada 8 orang yang sudah dia pilih. Dan sejak saat itulah hutan belantara yang terdapat di sekitar wilayah zona barat daya berada di dalam kendalinya. Wuji juga mengatakan bahwa kekuatan yang dianugerahkan kepadanya bukanlah sebuah keberuntungan saja, tapi dikarenakan ia adalah orang yang dipilih oleh langit. Sedangkan alasan mengapa ia memberitahukan rahasia ini kepada Yeo, karena menurut Wuji, Yeo ini sama sepertinya. Yeo adalah sosok yang dipilih oleh langit serta memiliki tujuan yang sama dengannya, karena sama-sama memiliki kekuatan dari dewa kuno. Yeo pun menegaskan ia bukanlah anak pilihan dewa kuno ataupun semacamnya yang memiliki cita-cita yang tinggi, tapi dirinya hanyalah orang biasa yang ingin melindungi keluarga dan teman-teman di sekelilingnya. Dan semenjak Wuji menculik mereka, hanya satu hal yang akan dilakukan oleh Yeo, yaitu membunuhmu. Mendengar ancaman tersebut, Wuji malah tertawa. Jika ia mau, padahal ia bisa saja menghabisi keluarga Yeo sejak jauh-jauh hari. Namun itu tidak ia lakukan karena tujuan utama dari penculikan tersebut hanya untuk bertemu dengan Yeo. Dan setelahnya ia pun mengajak MC untuk join menjadi anggota keluarganya. Dengan alasan orang-orang terpilih seperti mereka itu harus bersama-sama dan berdiri di puncak untuk mengendalikan dunia dengan ideologi yang mereka buat. Akan tetapi Yeo sama sekali tidak tertarik dengan tawaran-tawaran seperti itu, dan lanjut mengaktifkan kekuatannya sambil mengajak Wuji untuk melakukan duel. Karena tujuan mereka nyatanya tidak sama, Wuji pun kemudian bersiap-siap untuk melepaskan kekuatannya. Ia juga mengatakan kepada Yeo kalau dia akan mengambil kekuatan dewa kuno Yeo setelah ia menghabisi
Akun raja utama ini sangatlah sulit dan sudah pasti kekuatan yang dimiliki oleh akun ini tentunya tak akan terbayangkan. Fakta ini membuat Yeo sangat tertarik. Ia mau melihat siapakah yang lebih kuat di antara akun raja utama ataukah Shadow King yang mampu menghancurkan dewa penghancur. Di sisi lain, Wuji merasa heran mengapa Yeo malah melamun setelah dibawa ke dalam ilusi dewa kuno. Apakah ia kena mental setelah merasakan kekuatannya? Itu membuatnya merasa ragu jikalau Yeo ini adalah sosok yang juga dipilih oleh sang dewa kuno. Yeo pun menegaskan di antara mereka terdapat dua hal yang sangat berbeda. Baginya Wuji hanyalah orang yang sudah diperalat oleh dewa kuno, sedangkan Yeo sendiri menggunakan dewa kunonya sebagai alat. Wuji pun langsung tertawa dengan keras setelah mendengar ucapan tersebut. Ia pun bergerak dengan cepat ke balik punggung Yeo sambil melepaskan tinjunya. Serangan tersebut membuat Yeo terpental jauh ke arah gedung yang menjulang tinggi. Ia pun lanjut menyiapkan beberapa serangan tinju sihir yang melesat bagaikan rudal dengan daya hancur yang tinggi. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan yang besar pada area sekitar bangunan. Dari serangan barusan, Yeo juga sadar jika kekuatan Wuji mestinya lebih tinggi dari level 180 sambil ia melesat cepat ke arah Wuji. Hingga akhirnya terjadilah benturan kekuatan dahsyat di antara keduanya. Pada momen-momen tersebut, Yeo pun menyuruh Wuji untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya agar bisa memutuskan pemenangnya sesegera mungkin. Benturan kekuatan dahsyat dari duel tersebut juga dirasakan oleh Annie dan Nana. Namun keduanya tidak bisa melihat dengan jelas duel dari petarung tingkat tinggi seperti itu sebab kecepatan pukulan mereka sangatlah cepat. Tian Qian yang ikut terseret ke dunia fantasi ini menganggap MC takkan bisa mengalahkan Wuji. Meskipun jalannya pertarungan terlihat seimbang satu sama lain, akan tetapi Wuji masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Wuji juga terus-menerus menangkis serangan Yeo, kemudian mengatakan dalam hal kekuatan fisik Yeo memang lebih kuat darinya. Namun untuk meraih sebuah kemenangan, kekuatan fisik saja masih belum cukup karena masih dibutuhkan banyak pengalaman yang masih harus Yeo ketahui. Dan baginya Yeo hanyalah anak muda yang belum cukup usia untuk merasakan kejamnya dunia. Akselerasi yang mumpuni serta kekuatan pukulan yang cepat kembali menghempaskan Yeo, di mana serangan tersebut memberikan damage yang cukup berat baginya. Setelah terhempaskan ke arah bangunan, Yeo pun membalas ocehan Wuji. Di era yang tak masuk akal seperti sekarang, anak muda ataupun orang dewasa tidak ada bedanya. Dan kemudian ia pun melepaskan kekuatan lanjutan dari Raja Qian, di mana tubuh Yeo yang dikelilingi oleh luapan api hitam meledak-ledak hingga menembus ke atas awan. Diikuti dengan munculnya api-api biru gelap yang menyelimuti sekujur tubuh sang MC. Dan dalam sekejap mata, Yeo kini telah bertransformasi menjadi sosok raksasa yang diselimuti api biru bayangan. Di arah lain, Tian Qian tidak menyangka jika Yeo ternyata masih mempunyai sebuah kartu andalannya, dan ia menyuruh Wuji untuk lebih waspada. Di dalam duelnya, walaupun Wuji merasakan pancaran aura yang begitu berat dari Yeo, tapi ia masih pede jika ia mampu meniadakan serangan yang nantinya akan dilepaskan oleh Yeo. Namun Yeo sendiri masih belum menyelesaikan proses transformasinya. Tubuh raksasa yang diselimuti oleh api biru semakin lama mulai menyusut dan memadat hingga akhirnya energi yang sebelumnya sangat besar terkompresi ke bentuk ukuran tubuh manusia pada umumnya. Tapi kekuatan yang dihasilkan sama sekali tidak mengalami penurunan. Inilah yang ia sebut dengan tahap kedua dari transformasi api biru bayangan Raja Qian. Dalam hal ini, Yeo masih belum mengeluarkan kekuatan dari dewa kunonya. Fakta tersebut membuat Wuji terheran-heran sebenarnya dari manakah asal kekuatan Yeo yang terasa begitu menggelora ini. Dan dengan kecepatannya yang jauh bertambah, Yeo bergerak ke sekeliling Wuji untuk membuatnya bingung. Tapi di sini ia masih bisa menyadari kehadiran Yeo yang ia rasakan melalui aliran energinya. Dan untuk menghentikannya, ia pun melepaskan serangan tusukan jarum beracun ke arah di mana Wuji merasakan aliran energi dari sang MC. Memang benar serangannya tertuju langsung ke arah Yeo. Akan tetapi sebelum tusukan jarum beracun terdaratkan, pergerakan Wuji langsung dihentikan di saat seekor naga yang terbentuk dari api biru bayangan menerkam tangannya. Terkaman yang dilakukan naga biru yang dilepaskan oleh Yeo mendorong Wuji terbang mengudara melewati bangunan demi bangunan hingga akhirnya ia pun harus menubruk ke sebuah bangunan dengan cara yang ekstrim. Damage yang dihasilkan dari serangan tersebut pun mengakibatkan rasa yang cukup perih bagi Wuji. Dari sinilah ia mulai menyadari betapa luar biasanya kekuatan Yeo. Ia juga sadar bahwa akan sangat sulit untuk dapat menyaingi Yeo jika ia tetap di levelnya yang sekarang. Di saat itu pula, tanpa dirinya sadari, saking satsetnya pergerakan sang MC, beliau kini sudah berada di belakang pria yang ngaku-ngaku sebagai titisan dewa ini.
Sambil Yeo menagih kata-kata Wuji sebelumnya. "Mana? Katanya kau bisa meniadakan setiap serangan yang aku lepaskan." Kata-kata tersebut membuat Wuji yang mulai terprovokasi melakukan serangan brutal, di mana serangan tangan kosong dengan kibasan ke udara yang membentuk sabit-sabit cahaya membuat tubuh Yeo kini terlihat sudah tak berbentuk lagi. Namun meskipun bentuknya sudah tidak lagi jelas, serangan tersebut sama sekali tidak berdampak apapun kepadanya. Yeo yang dengan kemampuan api birunya bisa memanipulasi tubuhnya dan kembali ke kondisi awal, sambil dirinya terus-menerus membombardir lawan dengan rentetan rekaman naga biru, dan pertarungan dari duel maut pun masih terus berlanjut. Sementara itu di area lain amat sangat terasa hembusan yang ditimbulkan dari setiap serangan Yeo yang kini semakin mendominasi jalannya duel. Andy dan Nana merasa keduanya sama sekali tidak bisa turut andil dan berkontribusi dalam pertarungan di level seperti ini. Wuji yang semakin lama semakin kian disudutkan sama sekali tidak pernah terfikir di dalam benak Tian Qian. Jenderal kecil ini pun tidak percaya jika Wuji yang selalu ia bangga-banggakan bisa didorong sejauh ini. Dalam situasi di mana dirinya terus digempur habis-habisan, Wuji ternyata masih bisa tertawa. Ia tidak menyangka bisa diremehkan oleh anak muda yang mempunyai kekuatan magis yang sangat luar biasa. Ia masih bisa tertawa seperti ini karena nyatanya masih terdapat kartu truf yang ia sembunyikan. Wuji mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melepaskan belenggu yang selama ini membuatnya lemah, di mana dirinya kini kembali menyedot kekuatan asli yang sebelumnya ia bagikan kepada ke-8 jenderal. Nampak terlihat para jenderal yang mulai mengalami penurunan level secara signifikan di saat kekuatan mereka kembali diambil oleh Wuji. Setelah kekuatannya ditarik secara paksa, Tian Qian yang tidak menduga Wuji akan menggunakan cara seperti ini pun langsung jatuh tersungkur. Metode tersebut menguras banyak energinya sehingga membuatnya sangat rapuh. Dari tubuh Annie dan Nana juga nampak energi-energi yang tersedot oleh Wuji, namun bukan kekuatan mereka yang ditarik oleh Wuji. Yang ia tarik hanyalah energi dari kunci kedua jenderal yang sebelumnya telah dihabisi oleh Annie dan Nana. Selesai kembali mendapatkan kekuatan sejatinya, mode full power Wuji berada di level 220. Tubuhnya kini bertransformasi seperti malaikat bersayap emas dengan cincin dewa yang muncul di atas kepalanya. Dengan kembalinya kekuatan Wuji yang sudah pulih, Yeo meminta untuk mengakhiri duel di antara mereka dalam satu gerakan supaya tidak membuang-buang banyak waktu. Sambil Yeo mengeluarkan sebilah pedang hitam yang diselimuti api biru bayangan, Wuji pun menyetujui permintaan tersebut. Ia juga akan mengerahkan kekuatan dari dewa kunonya dan berjanji untuk mengubah sang MC menjadi butiran-butiran debu. Hingga akhirnya bentrokan dari dua kekuatan petarung level tinggi pun tidak terhindarkan. Di sini Yeo memanfaatkan serangan tebasan dari pedang yang ia ciptakan, sedangkan Wuji menggunakan cincin dewanya yang ia lemparkan ke arah lawan. Bentrokan yang terjadi di antara kedua belah pihak di atas udara menimbulkan ledakan energi yang sangat amat brutal. Dalam adu kekuatan tersebut, Yeo lah yang dibuat tidak berdaya. Serangan cincin dewa kuno seketika membuat pedangnya hancur berantakan. Wuji yang sekarang merasa berada di atas angin pun melepaskan serangan terakhir yang ia andalkan sebagai serangan eksekusi. Cincin dewa berukuran besar pun langsung menimpa dan mendorong tubuh Yeo, dan dengan ini ia akan memastikan Yeo bakalan wafat di tangannya. Benarkah? Ungkap Yeo yang tiba-tiba saja menggenggam cincin dewa dengan erat-erat dan lanjut menggarotnya dengan taring-taring tajamnya. Garotan tersebut tidak akan berguna menurut Wuji yang sangat percaya diri. Tapi faktanya, cincin dewa berukuran raksasa yang menyimpan kekuatan dewa kuno di dalamnya dan sangat ia bangga-banggakan dalam sekejap hancur urak-urakan karena gigitan sang MC. Kejadian mencengangkan ini sama sekali tidak pernah sekalipun terlintas di dalam benak Wuji. Kekuatan dari dewa kuno dihancurkan oleh sebuah gigitan yang simpel, namun itu sangat mengerikan. Kekuatan dewa kuno di dalam tubuhnya pun mulai memudar dan Wuji harus kembali ke level awalnya dengan kondisi yang hampir sekarat. Nampaknya dewa kunomu belum memberikan semua kekuatannya kepadamu. Sekarang kau ini hanyalah alat yang sudah tidak lagi berguna baginya, ungkap Yeo yang kini telah membalikkan situasi. Wuji pun berkata, walaupun ia sudah dikalahkan, tapi Yeo takkan pernah bisa keluar dari ruangan ilusi dewa kuno, di mana Yeo bersama teman-temannya terperangkap di dalam ruangan tersebut selama-lamanya.